لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan, dan di antara kenikmatan yang kita rasakan saat ini adalah kenikmatan keimanan, sehingga masih terasa mudah bagi kita untuk berkumpul di masjid yang kita cintai ini, tentunya untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, yang kemudian dilanjutkan dengan mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita. Nah, karena menuntut ilmu itu wajib jamaah sekalian, apalagi pembahasan kita ini terkait dengan kehidupan kita, tidak terlepas dari yang namanya manusia, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak suami istri. Muncul pertanyaan, berarti yang masih jomblo atau jovisa itu bagaimana Ustaz? Jomblo fisabilillah itu tidak usah belajar, jawabannya tetap belajar, karena nantinya mereka akan menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri. Dan dalam keagama kita dikenal dengan al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Ilmu dulu, baru berucap, baru beramal. Jadi memang pembahasan kita ini sangat penting, sebagaimana di awal pertemuan, bukan hanya bagi mereka yang sudah menikah, yang berstatus jomblo sekalipun tetap harus mempelajari pembahasan ini. Nah, kita sudah sampai di pembahasan apa kemarin yang terakhir? Yang punya catatan dikeluarkan memang catatannya. Hah? Baik. Pembahasan yang terakhir kemarin, di antara hak seorang istri atau di antara hak seorang suami atas para istrinya adalah seorang istri itu wajib mentaati perintah suaminya selama bukan perkara untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sudah hak-hak yang kedua kalau tidak salah. Yang pertama berkaitan dengan kalau seorang istri itu mentaati suaminya atau menegakkan kewajibannya sebagai seorang istri, maka dia harus memahami bahwasanya dia melakukan hal itu adalah karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena atas dasar muqabalah, ada timbal balik. Kalaupun misalnya dia telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, kemudian suaminya menjadi lembut hatinya gara-gara sikap istrinya, maka itu adalah busyra, kabar gembira. Memang itu yang diharapkan.
Tetapi kapan seorang suami tidak berlaku baik pada istrinya, padahal istrinya sudah berusaha untuk menunaikan kewajibannya, maka ketahuilah kita sebagai seorang istri melakukan hal tersebut karena kewajiban dari Allah, bukan karena ingin balasan dari suaminya. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu seorang istri wajib mentaati perintah suaminya selama bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kata pengarang kitab atau penulis kitab hafizahullahu ta'ala, fal mar'atu shalihatul mubarakatu tuti'u zawjaha idza umira طامئة أن تنال هذه الشهادة الغالية العالية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية. Seorang wanita yang salihah lagi diberkahi, mereka senantiasa mentaati suaminya apabila diperintah. Seorang wanita yang salihah juga sangat tamak, sangat tamak untuk meraih persaksian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada pembahasan sebelumnya kita telah membacakan sabda dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang khairun nisa, sebaik-baik wanita, apa kata Nabi? Allati tuti'u zawjaha idza amaraha. Sebaik-baik wanita, sebaik-baik istri, sebaik-baik perempuan adalah dia yang mentaati suaminya ketika suaminya memerintahkan sesuatu kepada dirinya. Sehingga seorang wanita yang solihah, mereka sangat tamak. Tamak di sini maksudnya betul-betul menginginkan meraih predikat sebagai sebaik-baik wanita. Bisa dipahami jemaah? Nah, mungkin ini sebabnya kenapa para wanita itu kalau diberikan aturan lebih taat dia daripada laki-laki. Contohnya kita semasa sekolah dulu, kadang saya heran, perempuan itu selalu yang nomor satu. Ada peraturan begini, perempuan lagi. Mungkin karena memang begini wataknya wanita. Sifat aslinya wanita adalah mereka ketika diperintahkan sesuatu akan langsung mengikutinya. Beda laki-laki. Apalagi laki-laki pakak dorang, tidak seperti itu. Baik, kata penulis kitab, wa hiya targhabu fi dukhuli jannati rabbiha allati a'adda Allahu fiha li'ibadihi shalihin. Dan para wanita-wanita yang salihah lagi diberkahi, mereka sangat ingin sekali masuk ke dalam syurganya Rabbnya, atau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana surga tersebut telah disediakan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang salihah. Yang dimana pada surga itu kata penulis kitab dan sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Kenikmatan surga itu tidak pernah terlihat oleh mata. Jadi pun nagagay kicini malino segang pantai bira, yakinlah bahwasanya surga itu lebih indah daripada malino dan bira. Kalau kita mendengarkan bahwasanya di Eropa, apalagi Kapadokia itu indah, maka ketahuilah surga itu lebih indah. Dan juga apabila terlintas dalam pikiran kita menghayalkan tempat-tempat yang sangat indah, ketahuilah kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih indah daripada hal tersebut. Karena sebagaimana kata Nabi, kenikmatan surga tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam pikiran anak Adam saking nikmatnya surga tersebut. Dan wanita yang salihah lagi diberkahi, mereka sangat tergila-gila untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak heran ketika ada aturan wanita lah yang paling terdepan untuk mengamalkan hal tersebut. Karena memang sifat tabiat mereka sangat cinta dengan kebaikan, apalagi berkaitan dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. فهي تعلم أن نبيها صلى الله عليه وسلم قال
idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhilil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dan para wanita yang salihah mereka sangat mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang wanita telah melaksanakan salat yang 5. Yang mana yang 5 ini maksudnya? Salat wajib. Yang mana itu salat wajib? Hah? Yang mana yang wajib itu? Pertama, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Masya Allah, barakallahu fiik. Mungkin bisa dikasih hadiah nanti sama panitia. Baik, apabila seorang wanita telah melaksanakan sholat yang wajib yang 5 waktu itu, kemudian seorang wanita telah berpuasa Ramadan, dan seorang wanita telah mampu menjaga kemaluannya kecuali yang Allah halalkan untuknya, dan seorang wanita mentaati suaminya. Perhatikan di sini, kata Nabi, kalau wanita sudah menjaga sholatnya, menjaga puasa yang diwajibkan untuknya, menjaga kemaluannya, dan yang keempat dia mentaati perintah suaminya apabila suaminya memerintahkan sesuatu, dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu-pintu surga yang mana saja yang engkau inginkan. Masya Allah jamaah sekalian, hanya 4 ini. Dia melaksanakan sholat yang 5 waktu, melaksanakan puasa Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya, kemudian mentaati suaminya, dikatakan kepada dirinya, masuklah ke surga dari pintu-pintu mana saja yang engkau inginkan. Nah, ini tentunya karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka para wanita. Jadi para wanita, Masya Allah, barakallahu fiik, itu sangat mudah mendapatkan kenikmatan, sangat mudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita itu bukan berat ya, malah mudah dia. Karena cuma ini saja kata Allah, dia jaga sholatnya yang 5 waktu, puasanya dia jaga, kemaluannya dia jaga, dan mentaati suaminya, masuklah ke dalam surga dari pintu-pintu mana saja yang engkau inginkan. Kata penulis kitab, wa hiya takhafu min ghadabi rabbiha wa iqabihi idza asat zawjaha. Dan seorang wanita yang salihah lagi diberkahi, mereka sangat takut dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan hukuman dari Allah apabila mereka memaksiati suaminya, tidak mau taat suaminya. Suaminya bilang A, dia bilang B. Mereka sangat takut. Wanita yang salihah itu sangat takut Allah akan murka kepada dirinya, Allah akan menurunkan hukuman untuk dirinya apabila dia tidak mentaati suaminya. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati itsnan, imra'atun asat zawjaha wa imamun amma qauman wa hum lahu karihun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, manusia yang paling berat hukumannya pada hari kiamat itu ada 2. Yang pertama yang sesuai dengan pembahasan kita adalah wanita yang bermaksiat kepada suaminya, tidak mau mentaati suaminya pada perkara yang Allah bolehkan. Disuruh suaminya melakukan ini, karena ia anjong dan seterusnya, tidak mau taat dia pada suaminya. Kemudian kelompok yang kedua, dan ini sebenarnya tidak berkaitan dengan pembahasan kita, tapi penting untuk kita ketahui, adalah imam atau seseorang yang mengimami suatu kaum yang dimana kaum ini atau makmumnya benci kepada imamnya. Ini peringatan ini bagi Pak Imam. Jangan sampai Anda mengimami jamaah yang dimana jamaah itu membenci Anda.
Ini pernah terjadi kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Mu'ad ini dia salat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah salat Isya dia pulang ke kampungnya untuk mengimami masyarakat di kampungnya. Nah, waktu itu beliau rakaat pertama membaca surah Al-Baqarah. Nah, ini rakaat pertama, Masya Allah, Al-Baqarah. Masuk di rakaat kedua baca lagi surah yang lain. Langsung ada jamaah yang meninggalkan, membatalkan solatnya. Ditegur, kamu ini membatalkan solat. Orang ini mengatakan, tidak, aku akan mengadukan si Pak Imam ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Mu'ad, afattanun anta. Tegasin, wahai Mu'ad, apakah engkau ingin menjadi fitnah? Apakah engkau ingin membuat manusia itu lari dari agama Allah Subhanahu wa taala? Dalam riwayat lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aturidu an takuna fattanan ya Mu'ad?" Apakah engkau ingin menjadi penyebar fitnah wahai Mu'ad? Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Sehingga jamaah sekalian, dari hadits ini pula lah, jangan ada orang yang menyuruh saya jadi imam di sini. Sebaik-baik yang menjadi imam itu adalah orang yang terpilih dari kaumnya. Apalagi di sini sudah ada imam tetapnya. Nah, oleh karenanya Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Manhajus Salikin, beliau menempatkan satu hadits kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala ya ummanar rajulu ar-rajula fi sultanihi." Janganlah seseorang itu menjadi imam bagi orang lain di daerah kekuasaan orang itu. Kita dari luar, meskipun kita adalah seorang ustadz, ya saya mau jadi imam, saya ustadz, ini tidak boleh. Nah, sebaik-baiknya yang tahu keadaan jamaah. Oh, di sini jamaahnya orang tua semua kono. Giok-giok mikulantu nah jadi pun Pak ustadz yang terbiasa di pondok pesantren amma cetak silawara. Mati jamaah. Ini jamaah sekalian, pernah kejadian juga, dan ini yang membuat mental saya tidak tenang ketika jadi imam. Waktu saya kelas 2 SMA, ada namanya Safari Ramadan di Madrasah Aliyah Limbun sana. Safari Ramadan daerah Bontonompo. Di situ saya disuruh jadi imam. Ya karena saya sekolah di Madrasah Aliyah Muhammadiyah, ya 443 saya kasihkan. Ternyata di situ dua-dua. Apa yang terjadi jamaah? Saya sholat sendirian, jamaahnya pulang semua. Subhanallah, makanya saya tidak mau jadi imam lagi. Iya, jadi ini sebaik-baik yang mengetahui keadaan jamaah di suatu kampung adalah orang yang ada di kampung itu. Jadi terkadang kita lihat di negeri Arab sana, mereka kalau memang bukan dia yang ditugaskan jadi imam, tidak mau dia menjadi imam. Nah, ini pelajaran bagi kita semuanya agar yang menjadi imam adalah orang yang faqih di kalangan kita sendiri. Baik, kembali. Jadi dalam hadits ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berat hukumannya pada hari kiamat di antara dua kelompok itu adalah seorang wanita yang bermaksiat kepada suaminya. Sehingga wanita yang solihah jamaah sekalian, mereka sangat takut jangan sampai mereka tergolong orang-orang yang tidak taat pada suaminya, bermaksiat kepada suaminya, sehingga Allah menghukum mereka pada hari kiamat. Nah, tayyib, kata penulis kitab, fal mar'atul muslimatu tuqbilu ala ta'ati zawjiha wa takhafu min isyani zawjiha li'annaha tarju thawaballahi wa takhafu 'iqabahu. Nah, wanita-wanita yang muslimah, mereka sangat bersemangat untuk taat pada suaminya, dan mereka takut dari bermaksiat kepada suaminya. Kenapa? Karena mereka mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Walakinnaha ma'a ta'atiha li zawjiha, akan tetapi bersamaan dengan ketaatannya pada suaminya, la tuti'uhu illa fi ghairi ma'siyatillah, tidak boleh seorang wanita mentaatinya
kecuali pada perkara selain maksiat kepada Allah. Sehingga apabila seorang suami memerintahkan istrinya dan perintahnya itu adalah bentuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah seorang wanita mentaatinya. Nasuruh kiburak nenta ibu-ibu sekalian untuk agau salah teyaki laksanakan perintahna. Nasuruh ki misalna may atluk ka riwarunga sempurna si papa. Teyaki turuki mana mau na perintah ki. Kenapa? Karena itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencuri itu adalah maksiat. Tidak boleh kita lakukan. Baik. Amma idza amaraha bi ma'siyatillah, apabila seorang suami memerintahkan istrinya pada perkara untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innaha la tuti'uhu, maka seorang wanita tidak boleh mentaatinya. Kama law amaraha an tamakkanahu minal istimta'i bima la yajuzu fa innahu la tuti'uhu. Sebagaimana contohnya di sini diberikan contoh, apabila seorang suami memerintahkan istrinya untuk melakukan istimta'. Istimta' ini sudah dipahami orang yang sudah nikah, tidak bisa dipahami yang masih jomblo. Bersenang-senang antara suami istri. Jangan dihayalkan. Bersenang-senang antara suami istri hanya saja bima la yajuzu, pada perkara yang tidak Allah bolehkan. Itu tidak boleh seorang istri mentaati suaminya ketika diperintahkan untuk beristimta, bersenang-senang pada perkara yang Allah haramkan. Di antara mungkin misalnya adalah berhubungan suami istri ketika istrinya sedang haid. Meskipun berhubungan secara hukum asalnya adalah sesuatu yang bahkan berpahala, tetapi karena sedang haid tidak boleh. Makanya seorang istri tidak boleh mentaati suaminya. Walau amaraha an tatajammala bima la yajuzu, atau seorang suami memerintah istrinya untuk mempercantik dirinya dengan sesuatu yang tidak dibolehkan. Contohnya bagaimana di sini kata penulis kitab kan namsi. Apa artinya namsi? Yang belajar bahasa Arab dulu ini. Namsi, kata dalam lisanul Arab, an-namsi itu maksudnya adalah izalatu sya'ril wajhi. Izalatu sya'ril wajhi. Skip. Baik. Menghilangkan syar, rambut-rambut yang ada di wajah. Kalau perempuan ini tipis langsung saja dihilangkan semua, nampak digambari. Apa istilahnya itu? Istilahnya acalla itu mungkin masih ada bulu-bulunya. Intinya di sini jamaah sekalian adalah dia memotong bulu alisnya. Jadi wanita memotong bulu alisnya kemudian dilukisi, di apa istilahnya? Dikanyingi dengan pensil itu. Dengan pensil ya. Ini namanya an-namsi. Ini adalah bentuk mempercantik diri. Meskipun mempercantik diri di hadapan suami itu adalah hal yang masyru', disyariatkan, tetapi karena menghilangkan bulu alis itu adalah sesuatu yang tidak dibolehkan, maka jangan dia mentaati suaminya. Begitu, Dik. Fa innaha la tuti'uhu, janganlah dia mentaatinya. Ba'dun nisa yattasilna wa yaqulanna ya syekhu inna zawji yaqul inna jabinaka yahtaju ila namsin famusi sya'ral jabin, atau inna zawji yaqul inna sya'raki yahtaju ila wasali.
Inna zawji yaqul ilbasi li albaruka. Ini banyak contohnya ini ya. Di antaranya ada yang mengatakan, wahai syekh, ada bertanya kepada penulis kitab, wahai syekh, suamiku mengatakan kepadaku, sesungguhnya rambutmu itu butuh untuk disambung. Sambung rambut. Atau sebagian wanita mengatakan, wahai syekh, suami saya menyuruh saya untuk memakai albaruka. Apa artinya albaruka? Albaruka itu artinya rambut tiruan. Rambut tiruan, rambut palsu mungkin disambung. Nah, itu namanya albaruka. Kalau konde masuk tidak di sini? Jawabannya nanti tanyakan sama guru kita Ustaz Tolha di sini. Ini ya, jadi rambut tiruan disambung. Nah, apakah saya harus mentaati perintahnya wahai syekh? Baik, maka kata syekh, falnasma' hadhil qissah, dengarkan kisah yang akan saya sampaikan. Lina'lama annahu la yajuzu lil mar'ati an tuti'a zawjaha fi hada. Maka ketahuilah bahwasanya, maka sesungguhnya kita telah mengetahui tidak boleh seorang wanita untuk mentaati suaminya pada perkara tadi, menyambung rambut, menggambar alis dan semisalnya. Kenapa? Karena sungguh telah datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu ada seorang wanita datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakarat lahu annaha zawwajat ibnataha, bahwasanya dia telah menikahkan anak wanitanya. Jadi seorang perempuan datang menceritakan pada Nabi, dia telah menikahkan anaknya. Berarti amma ane batu, aku tak namangir nak bita, lebak mempak buntingi anakku. Wa anna sya'ra ra'siha qad tama'ata, akan tetapi rambut dari anak perempuan dia ternyata tama'ata, ay tamazzaqa, rontok. Jadi terkadang ada memang rambut itu rontok dia. Rambut perempuan rontok akhirnya menjadi tipis. Tipis iki kodi-kodi ni cini. Kodi-kodi ni cini. Wa qalat, kemudian si ibu tadi mengatakan, bertanya pada Nabi, inna zawjaha amarani an asila sya'raha. Kemudian burak nena, wahai Rasulullah, menyuruh saya, nasura burak nena, supaya kuale kusambungi uyuna na kapal-kapalaton ni cini, nagak-gagak. Kan begitu ini. Pertanyaannya begitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qad lu'inal musilat, sungguh telah dilaknat orang-orang yang menyambung. Tidak ada keringanan ini jamaah sekalian. Karena orang yang menikah kemudian memang rambutnya itu ada penyakit rontok, rambutnya saja tidak boleh disambung, apalagi memang rambutnya yang sudah bagus sengaja dipotong kemudian disambung. Atau yang di wajahnya itu sudah bagus sekali, tetapi dipotong untuk bisa dilukisi seperti jalan tol. Nah, ini sungguh lebih terlarang lagi di dalam agama kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk, untuk orang lain, bahkan kepada suami, ketika itu berkaitan dengan maksiat kepada sang Khalik, sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, akan tetapi jamaah sekalian perlu digarisbawahi di sini, meskipun kita tidak boleh mentaati perintah suami kita dalam perkara yang bermaksiat, hanya saja bukan berarti boleh untuk dibentak-bentak suaminya. Nah, boleh untuk dicaci maki suaminya, dicecar suaminya, tidak. Ditolak saja dengan sebaik-baik penolakan. Begitu pula seorang anak misalnya disuruh oleh orang tuanya, hanya saja perintah dari orang tuanya berkaitan dengan maksiat, maka tolaklah dan jangan dibentak orang tuanya. Kan begitu? Nah, ini semuanya seperti itu. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi bukan berarti boleh kita durhaka sama suami atau kepada kedua orang tua kita. Disuruh sama bapaknya, nah tolong belikan bapak narkoboi misalnya. Narkoboi ini sekarang ini Pak Balle.
Maka seorang anak itu menolak dengan penolakan yang bagus. Bukan dia malah mencecar orang tuanya. Kat tentu rasa gutta makin tulingan rita babalai misalnya. Kat tentu sangingan tulu-tulu tagaring. Nah ini. Jadi dia menolak perintah yang berkaitan dengan maksiat, tetapi bukan berarti boleh untuk kita durhaka kepadanya. Bisa dipahami ini konteksnya? Baik, alhamdulillah. Lanjut. Kemudian yang berikutnya, hak seorang suami terhadap istrinya atau kewajiban seorang istri pada suaminya. Masih ada? 10 menit. Baik, diingatkan saja ya Jamadi. Baik, kata penulis kitab, ayyuhal ikhwatu min haqqi zawji ala zawjatihi an tashkurahu ala ma yuaddihi atau ala ma yuaddihi ilaiha wa la takfuru isyratahu. Wahai ikhwah, di antara haknya seorang, apa ini? Sepertinya salah tulis ini. 6. Salah tulis ya. Terbalik. 6. Di antara hak seorang suami bagi para istrinya, atau sudah benar ya? Kurang konsentrasi ternyata. Di antara haknya atau kewajiban istri, atau istri itu harus bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh suaminya kepada dirinya. Dan janganlah seorang istri itu kufur dengan perbuatan baik yang telah diberikan oleh suaminya. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ilal mar'ati la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Kata Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat kepada seorang wanita yang dimana wanita itu tidak pernah bersyukur kepada suami. Bisa dibahanin tolong nanisari sikede tenana syukur. Paham? Baik, seperti itu. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan melihat kepada dirinya wanita-wanita yang tidak pernah bersyukur pada suaminya dan dia justru butuh kepada suaminya. Baik. Az-zawjatus salihatul mubarakatu takhafu min kufrani ashiriha. Wanita yang salihah lagi diberkahi, mereka sangat takut kufur kepada suaminya. Wa turabbi nafsaha, dan sangat mendidik jiwanya. Wa tu'atibu nafsaha, dan mencela jiwanya. Ala alla takfura isyrata zawjiha abadan, untuk kufur kepada kebaikan suaminya selamanya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam seorang wanita yang dimana wanita itu tidak pernah bersyukur pada suaminya. Nisari sibi apalagi ruambi, nisari ruambi apalagi talumbi, tidak memang tahu syukuru nak jari baik deh. Kasarnya begitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitun nara, saya telah melihat neraka, kata Nabi. Falam ara qattu kal yaumi afdha, dan saya tidak pernah melihat hari yang lebih parah daripada hari tersebut, neraka jamaah. Karena azab yang paling ringan di dalam neraka sebagaimana yang kita ketahui adalah orang yang diberikan sendal dan tali sendal, yang dimana ketika kakinya menyentuh sendal itu langsung mendidih otaknya, sehingga dia mengatakan, tena memang tomo kapan tahu battala pasisana melebihi diriku. Padahal apa? Ia paling ringan jamaah sekalian. Antikam maminjo paling battalana. Ini tentang neraka. Nabi mengatakan, saya telah melihat neraka dan saya tidak pernah melihat hari yang lebih parah daripada neraka tersebut. Taib. Wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa, dan saya melihat kebanyakan penduduknya penghuni neraka tadi adalah para perempuan. Maka para sahabat bertanya, bima ya Rasulullah? Kenapa bisa? Kenapa justru perempuan yang paling banyak menghuni neraka? Kata Nabi, bikufrihinna, mereka banyak menghuni neraka dikarenakan kekufuran mereka. Para sahabat bertanya lagi,
Yakfurunna billah, apakah mereka berbuat kufur, kafir kepada Allah? Kata Nabi, tidak. Yakfurnal ashira, mereka itu kufur kepada para suaminya. Wa yakfurnal ihsan, kufur terhadap kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullahu, seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka sepanjang waktu kita berbuat baik kepada para wanita, thumma ra'at minka syai', tetapi wanita itu, istri, melihat darimu ada sedikit kesalahan, sedikit aib, qalat, maka wanita tersebut akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qad, saya tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun dari dirimu. Ini wanita-wanita yang kufur, yang dijanjikan oleh Nabi SAW paling banyak menghuni neraka. Padahal kata Nabi, seandainya kalian berbuat baik kepada mereka sepanjang waktu, 20 tahun misalnya, kita tidak pernah membuat marah istri kita, sekali langsung istrinya mengatakan, tenami mantung baji nukau jari buraan. Hai subhanallah. Itulah wanita, keunikan wanita seperti itu. Banyak kebaikan yang diberi, sekali nacini anu kodi ia jinjo kodi na orang isagin namate. Memang seperti itu. Nah, memang seperti itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya itu, berhati-hatilah dari ucapan yang bisa mengantarkan kepada neraka. Di antaranya ini, wanita yang dimana ketika melihat sedikit aib dari suaminya langsung mengatakan, tenale baka acini kabajikan baturikau. Ini subhanallah, ucapan seperti itu sangat besar pengaruhnya, bahkan diancam dengan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga memang penting kita belajar ini jamaah sekalian, penting mengajari anak-anak wanita kita di rumah sebelum mereka menikah tentang hal yang seperti ini. Jangan sampai mereka telah menikah tidak tahu hal ini, setiap hari mereka lontarkan kepada suami-suaminya. Itu bentuk kekufuran pada suami, dan pasti kalau seorang suami berbicara seperti ini pada suaminya, ketika kira-kira menurut tak jari buran. Kata tahu mau ampendam. Jadi ini jamaah sekalian, ini masih berkaitan dengan apa? Hak-hak seorang suami atas para istrinya. Insyaallah sekali lagi saya bilang, tetap hadir agar faedahnya berkelanjutan. Jangan sampai cuma hadir malam ini langsung keluar mengatakan, saya burak-buran ya mami ini belan nih, saya bab ini dijelaskan. Padahal tidak seperti itu. Ada babnya tersendiri nanti di akhir. Nah, di bagian ketiga, hak-hak seorang suami atas para istrinya. Nibalik isi burak ini nasi dijelaskan. Seperti itu jamaah sekalian. Jadi tetap hadir. Nah, kita akhiri apabila ada ucapan yang keliru, itu datanya dari diri saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.